supaya nggak lupa kalau perlu diulang. Oke, jadi yang akan kita lakukan ini banyak itemnya sih, cuma sebetulnya yang dilakukan nggak banyak ya. Ini jadi intinya kita pengamatan itu kan kebetulan untuk sistem yang kita kembangkan itu irigasi dan drainase otomatis ya. Jadi yang dikontrol itu nantinya adalah water table. Artinya ya muka air gitu. Nah, water table ini kemudian kan nanti harus ditentukan tuh kedalamannya berapa. Nah, menentukan kedalamannya berapa itu sebetulnya juga ada ceritanya juga, karena proses di dalam tanah itu kalau kita setting kondisi jenuh pada kedalaman tertentu, maka kebasahan di atasnya itu juga akan berbeda-beda tergantung dari kondisi iklimnya juga gitu ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan nanti kita mau kasih kedalaman berapa. Nah, tujuannya adalah kita akan merencanakan dulu pengaturan air dengan sistem bawah permukaan. Artinya nanti Anda harus menentukan water table-nya mau berapa gitu ya. Dan ada alasannya gitu. Yang kedua, setelah kita running, kita akan mengamati kinerja dari sistem irigasi dan drainase otomatis. Dan yang ketiga tentunya namanya juga sistem kita melakukan ini ya pengaturan air, maka yang kita amati sebetulnya sih harusnya bisa sampai ke perkembangan dari tanamannya gitu ya dalam hal ini, tapi di sini mungkin kita lihat di neraca airnya saja. Nah, bagaimana kita melakukannya kan berarti kita punya alat kita membutuhkan peralatan. Ya, alat yang pertama itu adalah yang model yang ada di belakang gedung Wisma Wageningen itu ya, yang kotak yang ada sistem otomatisnya. Jadi itu model laboratorium tata air bawah permukaan, dia otomatis ya. Jadi kalau kita sudah setting water table-nya ya dia akan menjaga water table-nya di situ terus gitu. Nah, seperti itu. Ini mungkin sudah lihat semua ya. Kalau Dava sama Nasya udah lihat, Debbie juga kelihatan udah pernah lihat ya. Walaupun sekilas. Pernah Pak. Tapi pernah lihat yang di punya Pak Usnul Pak yang di rumahnya. Mirip tapi yang itu belum ada ininya, belum ada sistem drainasenya yang otomatisnya. Ya, jadi nanti ditengok aja di kampus ya. Ya Pak. Karena memang kegiatan kita ini mengharuskan ada yang tiap hari ke kampus. Itu bisa bukan tiap hari ke kampus sih, tiap hari ngukur ya. Tiap hari ngukur, jadi mungkin bisa gantian ngamati ngamati meteran terus ya, terutama yang tidak ada recordingnya ya. Terus yang kedua kita akan pakai data logger EM50. Ini nanti saya jelaskan. Jadi ada data logger EM50 ini kita harus pakai karena ada data yang diukur di situ. Dan kalau misalkan ini sebetulnya untuk data iklim ya. Tapi kalau data iklimnya nanti nggak dapat, mungkin terpaksa kita cari data iklim untuk periode sekarang ya, khususnya yang terkait dengan evapotranspirasi sama hujan nantinya. Nah, seperti itu. Jadi ini akan kita gunakan. Kemudian metodenya ini belum saya bikin bagan-bagan ya. Tapi urutannya kira-kira seperti ini. Yang pertama kita harus merencanakan pengaturan air itu kita atur dengan kedalaman berapa, atau sebetulnya kita mau mencari kelembaban tanahnya gitu. Nah, nanti bagaimana mencari kelembaban tanah dari kedalaman water table ada sebetulnya waktu kuliah permodelan matematika itu ada tuh. Kalau nggak salah sih ada satu contoh di LMS juga ada contoh ininya, contoh program untuk menghitungnya yang buatan Pak Budi itu bisa dipakai. Tapi itu kalau diperlukan ya. Jadi kalau diperlukan kita mau kejar adalah kelembaban tanahnya, maka kita harus menghitung dulu hubungan antara water table dan kelembaban tanah. Kemudian yang kedua tentunya menentukan kedalaman water table-nya pada setiap waktu. Ini artinya misalkan kita kan punya waktu mungkin cuma seminggu ya, 5 hari lah gitu ya. Ya 6 hari lah kok. Kalau kita mau sampai hari Jumat atau Sabtu paling 5 hari, karena kan nanti harus disusun bahannya. Mungkin sampai Jumat kali 4 hari ya, sementara di situ dulu. Nah itu apakah setiap hari water table-nya sama? Ataukah berbeda gitu? Kan mungkin kita ingin juga melihat kalau water table-nya kita ubah-ubah, jadinya seperti apa gitu ya.
Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan itu, kan artinya kita sudah mengoperasikan nih, sudah menentukan. Selanjutnya kita mengamati kinerja irigasi dan drainase otomatis melalui ini dashboard kendali irigasi.com. Ini ya harus login sih, tapi nanti coba saya ini ya, saya coba sediakan laptop yang selalu nyala untuk bisa dilihat. Tapi kalaupun tidak, nanti setiap kali dibutuhkan kita bisa download. Nanti saya coba tunjukkan bagaimana caranya. Nah, kemudian kita juga amati data hujan, tinggi muka air tanah, dan kelembaban tanah. Untuk data hujan dan tinggi muka air tanah ini sebetulnya alat yang sama, tapi dia disimpan di dashboard yang beda gitu, di server yang berbeda. Nanti kita lihat sama-sama juga. Nah, kemudian setelah datanya udah ada, kita akan mengamati setelah datanya sudah ada semua, kita ke 6. Tapi sebelum itu, ini ada data yang harus diamati tiap hari nih. Kebetulan datanya masih dalam bentuk meteran. Jadi ada data irigasi dan data drainase, itu di meteran bacanya, manual gitu. Karena itu ini nanti perlu ada pengaturan nih, apa giliran, apa bagaimana gitu ya. Pengamatan harian. Satu hari mungkin ya mungkin, tapi tetap ya, misalkan pagi hari atau sore hari gitu ya. Tapi waktunya kurang lebih tetap supaya kita dapat akumulasi selama 24 jam. Mungkin sore lebih cocok kayaknya ya. Tapi kalau sore berarti kalau bisa sih mulai dari hari ini itu diukur ya. Nanti sore kalau misalkan ada yang bisa ke sini. Kalau tidak ada mungkin bisa minta bantuan difotokan siapa yang ada di kampus. Nanti suruh tanya ke saya juga ya. Suruh tanya ke saya aja. Nah, kemudian kita menghitung neraca air, hujan, irigasi, drainase, ya evapotranspirasi. Kemudian dibuat grafik lah seperti biasa. Kita tunjukkan bagaimana kinerjanya gitu ya. Nah, kita masuk ke datanya akan seperti apa. Ini yang direncanakan nanti data yang kita buat. Jadi ini tabel kinerja, ini direkap dari dashboard http kendaliirigasi.com. Ini nanti datanya itu sebetulnya per menit. Kita nggak bisa lebih lambat dari itu karena dia kan ini ya, dia kan apa namanya, aktif ya, aktif. Jadi nggak bisa lambat-lambat juga dia ininya siklusnya. Jadi data ini per menit. Di situ nanti ada waktu, ya waktu itu sebetulnya gabungan antara tanggal dan jam. Tapi saya ingin waktu itu ya tanggal, jam jadi satu. Tanggal, jam, sampai menit itu jadi satu gitu ya. Jadi satu kolom. Kemudian nanti ada set point. Set point itu apa? Set point itu water table yang kita tentukan. Jadi water table yang kita tentukan itu set point. Kemudian water table yang terbaca. Ini bukan water table ini, water level ya. Karena ini di reservoir. Ya, mohon maaf nih nanti tolong diganti ini water level karena ini di reservoir. Kemudian kita juga ada sensor soil moisture, tapi ini sebetulnya agak sering error gitu. Jadi pembacaannya bisa lebih dari 100% gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba pasang aja, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian ada juga nanti indikator dia sedang irigasi atau sedang drainase. Jadi kalau lagi on gitu atau satu berarti sedang irigasinya terbuka. Kalau nol berarti tertutup. Terus drainasenya juga sama. Kalau on berarti dia terbuka, kalau off atau nol itu tertutup. Nah, ini untuk drainase ini irigasi ini sebetulnya set point-nya ada dua ya. Ada set point bawah, ada set point atas. Jadi kalau untuk irigasi, set point bawah itu akan digunakan untuk menyalakan irigasi, kemudian setelah air naik sampai set point atas baru dimatikan. Tapi kalau drainase dia hanya menyala kalau terjadi water levelnya itu lebih dari set point atas. Ya, jadi kalau lebih dari set point atas dia akan menyala, kemudian nanti kalau sudah turun di bawah set point atas dia akan mati seperti itu. Ini nanti kita lihat ini datanya kelihatan bisa di-download. Hanya memang masalahnya ini karena datanya per menit. Sebaiknya sih di-download tiap hari karena kalau di-download agak terlalu lama itu lama sekali downloadnya. Kalau berhasil itu pun. Saya beberapa kali gagal akhirnya saya potong-potong per minggu gitu. Ya intinya ini data dari irigasi kendaliirigasi.com.
Nah, kemudian ini yang tadi data irigasi drainase harian, ini data meteran manual ya. Jadi ini cukup tanggal saja. Ya mungkin jam juga boleh ditambahkan, nanti dituliskan ya. Kemudian ini kita perlu informasi juga water level di reservoirnya berapa. Ini bisa sambil dilihat di dashboard atau bisa diukur di situ, kan ada meteran juga di apa namanya, di reservoirnya ada meteran. Kemudian irigasi dan drainase ini kan di meteran. Di meteran itu kan biasanya akumulasi ya. Jadi dicatat pokoknya nilai yang terbaca di situ saat itu berapa gitu. Nanti baru kita ulang kurang-kurangi atau kita cari selisihnya setelah datanya semua lengkap. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini seperti tadi saya sampaikan di logger di controller itu sebetulnya sudah ada sensor hujan. Kemudian ada tambahan 2 sensor water level ya. Sensor water level. Nah, ini juga dicatat, bukan dicatat sih, direkap ya, direkap. Ini kalau yang ini di apa namanya, di ini dashboardnya ini nanti data online QID. Nah ini datanya per 10 menit ya. Jadi nanti dicatat data per 10 menit, kemudian hujan, kemudian water level. Water level ini artinya dia yang berada di posisi di atas pipa. Ya, water level itu di atas pipa. Kemudian ini water table harus ini salah saya. Water table ini auxiliary. Nanti di webnya memang di kolom auxiliary. Tapi ini dua-duanya satuannya milimeter. Kalau dilihat di website itu sebetulnya dituliskan sentimeter, tapi sebetulnya masih milimeter. Jadi ada kesalahan, masih ada belum sempurna di situ. Begitu ya. Jadi ini datanya. Kemudian, nah ini pengamatan neraca air, kita membutuhkan data temperatur, RH, radiasi matahari, dan hujan. Nah ini hujan ini sebetulnya kita punya sensornya, tapi di logger EM50 yang ada di dalam greenhouse, Debbie kalau tahu ya, di dalam greenhouse itu data loggernya ada EM50. Itu data hujan ya, data hujan, data radiasi, data temperatur kelembaban. Kalau saya tidak salah masih connect ke situ. Tapi kalau tidak ada nanti kita mungkin bisa pakai data yang Blink yang satu lagi yang saya pernah tunjukkan di lab ya. Yang sudah ada Blink itu kan kita bisa pakai itu juga sih sebetulnya walaupun kurang bagus. Tapi itu hanya menunjukkan data kelembaban dan temperatur, radiasinya belum ada. Makanya nanti kita cek saja. Mungkin Debbie bisa ngobrol sama Nahda itu yang lagi ngoprek. Itu kalau nggak salah lagi ngoprek logger itu ya. Ya Pak. Nanti coba. Karena interface-nya juga lagi dibawa sama dia, kabelnya itu. Ya, seperti itu. Jadi ini nanti untuk menghitung neraca air. Nah, hasilnya nanti kita rekap. Jadi tanggal, hujan, evapotranspirasi, irigasi, drainase, dan DS. DS itu perubahan storage air. Jadi situ termasuk perubahan tinggi genangan plus perubahan ini apa namanya, ketebalan water table, kebasahan gitulah, semuanya lah. Tapi ini nanti kita bisa hitung sama-sama. Yang penting kita bisa menyajikan. Ya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah dapat semuanya, kita bisa mencoba untuk menyusun. Ini laporan, tapi saya nggak tahu apakah sempat bisa sampai semacam makalah gitu ya. Tapi paling tidak, kalaupun dalam bentuk bentuk slide yang dipresentasikan, maka di sini ada pengenalan ya. Mungkin bisa masuk latar belakang, Anda bisa cari sendiri, tapi perkenalan gitu ya. Ada pengenalan, kemudian ada tujuan disebutkan yang tadi, kemudian metodenya apa yang kita pakai, kemudian ditunjukkan hasilnya, didiskusikan sedikit lah ya, dan hasil itu menunjukkan apa, kemudian kinerjanya seperti apa gitu ya. Kemudian ada sedikit kesimpulan atau penutup dan literatur kalau dibutuhkan. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan belum sampai sini? Pak, berarti ini formatnya format jurnal seperti itu ya Pak, biasanya Pak? Bisa juga sih mulai disusun begitu ya, tapi sebetulnya kan yang dibutuhkan nanti presentasi.
akan dipresentasikan di depan Pak Budi kan rencananya. Ya seperti itu. Jadi kalau sempat bikin papernya mungkin ya dibuat, bukan paper sih sebetulnya, laporan ya. Itu mungkin dibuat. Tapi kalau misalkan tidak sempat ya disiapkan saja data Excel-nya sama PowerPoint-nya ya untuk presentasi. Saya kira sih itu aja. Saya coba tunjukkan beberapa ya. Saya tunjukkan mana ya? Mana saya udah buka tadi paper. Oh, muncul nih. Oh, nggak ada sih. Oke, kita ke sini aja supaya lebih cepat. Oh, mungkin karena perlu dimatikan. Oke. Yang dikumpulin kan ini nggak perlu dalam jurnal itu aja. Oh. Bentar. Bentar ya, saya ini ya. Beda-beda. Ini sebentar nih, ada yang mau berangkat ke Jepang nih. Iya, mudah-mudahan lancar. Ya, 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 oke. Kita lanjutkan ya. Ini Debbie Maulana mau berangkat ke Jepang besok. Oh, besok Pak berangkatnya Pak? Iya, semoga bisa nyusul ya. Amin, mudah-mudahan Pak. Yang lain juga kalau ada niat ke sekolah ke luar negeri semoga bisa nyusul. Ya Pak, amin Pak, doain aja Pak. Doain aja Pak. Kita lanjutkan ya. Jadi ini ya, sistem yang kita sudah punyai di Wageningen. Ini sistemnya seperti ini. Jadi kita ada box, kemudian ada tanah. Ini adalah pipa yang berperforasi, ada lubang-lubangnya. Jadi kita atur di sini sebetulnya. Kalau air butuh masuk lewat sini. Kalau air butuh dibuang lewat sini. Itu ada. Ini valve-nya belum saya gambarkan karena ini perkembangan yang sebelum sekarang sebetulnya. Tapi kalau yang sekarang itu sudah bisa ada valve irigasi masuk dan valve drainase keluar. Nah, kemudian kita mengaksesnya lewat server, lewat web, bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Kemudian ini bekerja dengan sistem supply supply daya listrik dari solar panel. Jadi kalau lagi mati lampu di kampus juga ini masih bisa jalan gitu. Jadi tidak menggunakan listrik dari jaringan kampus. Ya, jadi ini alatnya seperti ini. Kemudian mungkin agak lebih detailnya kurang lebih begini sih. Jadi sistem irigasi itu akan memberikan air ke reservoir. Jadi dia akan menyediakan ketinggian di satu reservoir sehingga air yang masuk itu memiliki head tertentu, gitu, memiliki tekanan tertentu. Jadi nanti akan ditekan melewati pori-pori, melewati sebetulnya ada celah juga di situ. Karena kalau ini kan menggunakan mold drain ya, mold drain itu waktu pembuatan pasti ada irisan gitu, ada celah yang dibuat di dalam tanah. Jadi seperti ada gangnya gitu. Nah, air itu bisa keluar, bisa masuk lewat situ. Nah, kemudian ini kalau sistem yang lama memang kita hanya menggunakan drainase, menghindari luapan saja, menghindari limpasan. Jadi ini kita buat seperti ini. Tapi yang sekarang ini kita luruskan ke bawah malah, tapi kita gunakan keran otomatis, bukan keran otomatis, keran solenoid valve namanya ya. Nah, itu dikendalikan secara otomatis. Nah, seperti itu. Ini ada gambar. Ini mungkin buat contoh saja. Ini kalau kita bisa amati nanti hasilnya mungkin mirip-mirip seperti ini ya yang akan kita gambarkan. Hanya ini saya buat water table-nya bertingkat ya. Bertingkat karena memang pengamatan water table sama
kelembaban tanah waktu itu. Tapi nanti yang kita lakukan mungkin terserah Anda. Anda mau buat bertingkat atau Anda mau buat satu kondisi saja gitu ya. Dan ini musim-musim sekarang ini agak menarik karena hujannya banyak. Jadi drainasenya pasti akan sibuk juga gitu bekerja. Itu nanti kita amati. Kira-kira itu. Kemudian itu kemudian kita lihat di website ya. Website. Nah ini adalah website kendali irigasi. Tentunya nanti masuk harus pakai login ya. Nah itu, karena itu saya akan mencoba untuk menyediakan laptop yang nyala terus, yang bisa diakses dari jauh. Atau kalau enggak ya nanti saya share loginnya lah. Tapi jangan Anda melakukan apa-apa di situ kecuali mengamati ya. Karena nanti bisa berantakan semua. Ya, Pak. Ya, jadi kurang lebih ini ada profil biasa lah. Ya, seperti itu. Kemudian ini dashboard. Nah, dashboard ini sebetulnya ada langsung ditunjukkan nih, ada batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Kemudian status WL ini adalah status valve-nya nih untuk irigasi. Nah, ini status SM ini status drainase sebetulnya. Tapi ini belum diganti karena waktu itu kita ubah di level controllernya, tapi di servernya kita belum ubah. Dan ini mungkin lokasi dan ini gambarannya kira-kira seperti ini. Ya, kalau mungkin hanya sekarang saya lagi kehilangan kuncinya, nggak bisa dibuka. Tapi nggak apa-apa, kita nggak perlu buka juga. Ya, kita bisa langsung main lewat dashboard dari internet. Nah, kemudian ini adalah kontrol. Ya. Kontrol itu menu untuk melakukan perubahan setting water table. Ini. Nah, ini kebetulan memang dulu itu kita mau 2 mode, jadi bisa berdasarkan water level, bisa berdasarkan soil moisture. Tapi di sini yang dashboardnya belum diubah, tapi fungsinya sendiri sebetulnya sudah diubah. Jadi di sini nanti, ini kan ada valve SM ya, seperti tadi saya bilang, ini drainase. Kalau dia on, berarti dia drainasenya terbuka. Kalau off, berarti tertutup. Kemudian ini juga, ini valve WL itu artinya valve irigasi. Kalau dia on berarti terbuka, kalau off tertutup. Kemudian ini adalah water table yang real time-nya sekarang itu. Kenyataannya sekian. Dan ini batas atas water level artinya 180. Kemudian batas bawah water level 170. Jadi di sini kalau misalkan muka air turun di bawah 170, irigasinya akan menyala. Kemudian kalau sudah di atas 180 atau mencapai 180, irigasinya berhenti. Kalau tiba-tiba hujan deras, kemudian water levelnya naik di atas 180, yang ini akan menyala nih. Seperti itu. Dan ini cara kita menggantinya begini sebetulnya. Ini nanti dicentang dulu, kemudian diganti isinya, kemudian kita simpan. Kalau mau lihat update-nya di sini tinggal di reload, gitu ya. Nah, kemudian kalau mau dicek sewaktu-waktu, ini ada chart tabel, bukan tabel, apa namanya, grafik ya. Ini grafik kondisi water table sekarang. Nah, ini soil moisture-nya agak normal nih. Kalau sebelumnya lihat nih, di atas 200. Ini nggak normal nih. Harusnya memang antara 0 sampai ya maksimal 100 sih, tapi kalau di dalam tanah nggak mungkin sampai 100. Paling tidak mungkin kalau yang di tanah yang ini, seingat saya sekitar 60 atau 70% ya, ininya kelembabannya. Ya, ini bisa dilihat sewaktu-waktu, bisa di print screen juga. Tapi mungkin ini lebih ditujukan untuk ini ditunjukkan untuk apa namanya, untuk pengamatan atau monitoring saja ya sehari-hari. Tapi untuk datanya sendiri ada di sini. Datanya ada di sini, nanti kita bisa download. Kalau mau di-download, kita bisa klik di sini, kemudian pilih mana yang mau di-download. Misalkan hari ini atau 7 hari terakhir, kemudian difilter. Nah, tunggu sampai selesai. Jadi dia sedang mengeluarkan datanya. Filter. Memang agak lama ini. Selain koneksi juga jumlah datanya banyak. Jadi kalau 1 menit
sekali kan artinya dalam satu hari itu ada 60 kali 24 data ya. Ada 1440 data. Nah, kemudian kita bisa download dengan mengklik Excel. Nah, seperti ini. Tunggu, ini juga agak lama. Kalau 7 hari terakhir masih agak cepat. Kalau udah 1 bulan sudah mulai keluar ininya, filenya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini untuk yang dari irigasi.com. Jadi nanti kalau sudah dapat datanya, tunjukkan sedikit. Tabel. Nah, ini. Nah, ini. Nah, untuk data ini tentunya yang ada datanya adalah soil moisture. Ini nggak ada, ini ada on off, nanti dilihat. Kemudian water level ada, batas atas ada, batas bawah ada. Kemudian ini valve irigasi, ini ada catu daya, ini juga menarik nih. Jadi kalau Anda lihat catu dayanya kurang dari 12, harus bilang saya ini. Karena kemungkinan sistemnya bisa shutdown kalau sudah di bawah 12. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi? Ini sudah, oh yang website satu lagi ya. Website satu lagi itu namanya ini. Data online, CoID. Ini saya nggak tahu. Ini sebetulnya sama perusahaan itu ada akun tamu, tapi saya nggak tahu bagaimana kita bisa pakai ya. Tapi kalau kami sih sudah punya akun. Ini akunnya. Nah, apa saja yang ada di sini? Ini sebetulnya data. Sorry, kok belum masuk ya? Ini sebetulnya data. Oke, udah masuk. Tadi salah ketik terus. Nah, ini datanya sebetulnya ini dashboard yang diperuntukkan untuk data logger. Jadi bukan untuk controller. Tapi karena di alat kita yang dipasang itu ada data banyak ya selain data untuk controller, maka sebagian data dikirim ke server yang ini. Nah, isinya sebetulnya ini bukan diperuntukkan untuk untuk sistem yang itu saja. Jadi ini namanya agak SPAS, ini SPAS sistem pengamatan aliran sungai kalau saya nggak salah ya namanya. Nah, di sini kita punya rainfall, kemudian water level, ini satuannya walaupun tertulis cm, ini milimeter ya. Kemudian auxiliary ini adalah tadi water table. Ini water level di atas pipa, ini water table. Water level di atas pipa, ini water table. Nah, apa itu bedanya? Mungkin kita coba lihat gambarnya lagi ya di sini. Water level itu adalah yang di sini. Ini kita pasang di sini sensor. Kalau untuk water table ada yang ini. Ini yang terukur. Makanya nanti kalau kita dapat hujan, kemudian ada peningkatan di sini cepat, di sini lambat, atau tiba-tiba kita butuh drainase, di sini cepat turunnya, di sini lambat, nah itu nanti kelihatan menarik di situ karena memang ada kelambatan ya kalau aliran di dalam tanah. Ya seperti itu. Sama di sini juga ada chart. Nah, chartnya seperti ini. Ini water level. Saat ini sebetulnya ini walaupun kelihatan naik turun ini sebetulnya konstan ini. Ini lebih ke noise sebetulnya, noise bacaannya. Kemudian ini water discharge tidak ada sensornya. Ini hujan. Tadi kan hujan tuh sedikit rintik-rintik. Nah, dapat nih kita sekitar berapa nih? 0,3 mm. Ini dapat hujan.
Kemudian voltage kondisinya, biasanya voltage itu akan tinggi sampai ke jam 12. Lewat jam 12 biasanya turun voltase. Tapi ini karena tadi hujan, jadi ini udah turun duluan nih. Ya, seperti itu. Dan ini water table auxiliary. Ini satuannya milimeter, kita lihat ya. Di sini 42 ini artinya 4 cm. Nah, 4 cm ini dari bawah sensor. Nanti yang perlu diperhatikan adalah datum dari tiap sensor itu kebetulan beda-beda. Makanya kita harus menentukan dulu nanti kalau nolnya tuh di mana gitu. Datumnya tuh kita pakai yang mana. Nanti gampang kok itu. Menggunakannya gampang. Mencarinya gampang. Kita tinggal set aja untuk di kondisi. Sekarang juga sebetulnya dapat ini perbedaan antara satu sensor dengan yang lain. Baik sensor yang di reservoir, di pipa maupun yang ini. Ya. Nah, kalau datanya kita samakan, ini kondisinya sekarang sama persis soalnya. Karena sudah beberapa hari ini lagi disiapkan kan lah boxnya. Nah, kemudian sama di sini juga ada tabel, kita bisa download. Tinggal dipilih. Nah, ini karena dia per 10 menit, jadi 1 bulan juga nggak terlalu masalah. Misalkan ini ya. Kayak gini kan. Ini apply, kemudian kita filter. Kita filter, kemudian kita bisa download untuk Excel. Nah, seperti ini. Kemudian atau kita mau print, mau copy juga bisa. Tapi lebih cenderung saya menggunakan Excel saja supaya kita bisa langsung olah datanya. Kira-kira seperti itu. Oke, ya kira-kira seperti itu yang akan kita lakukan di minggu ini ya. Mungkin bisa sampai, tergantung sih mau sampai hari apa? Hari Sabtu atau mau sampai hari Minggu atau malah mau sampai Senin. Silakan aja. Tapi kalau kelihatannya untuk bagaimanapun tetap perlu waktu sedikit untuk ngatur itu ya, untuk ngatur perhitungan di Excel, kemudian untuk merekap gitu ya. Mungkin kalau saran saya sih paling tidak Rabu itu sudah mulai disusun. Karena itu kalau memungkinkan sih Rabu kita kumpul aja. Sekaligus kan kemarin minggu lalu kan nggak ada kuliah. Jadi kita gantikan sekalian mengerjakan ini hari Rabu gitu. Kalau misalkan nggak ada masalah ya. Nasya udah sehat belum? Ya Pak, udah alhamdulillah. Maaf ya Pak. Iya, nggak apa-apa sih. Yang penting kita tetap progres terus ya. Ya kalau mau hari Rabu bisa tuh kita jadwalkan. Tentunya kalau jadwal hariannya tetap diatur sendiri ya. Siapa hari ini atau besok yang mau datang? Paling nggak besok lah paling lambat. Besok sore atau besok pagi, misalkan kita mau pengamatan pagi kan. Pengamatan meteran itu ini aja. Jadi ditentukan aja mau pagi atau mau sore. Dibicarakan bertiga ya. Ya, jangan saya nentukan. Ya, Pak. Nanti saya nentukan Anda kerepotan sendiri. Nggak bisa datang. Oke, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Tapi usahakan waktunya sama. Ya, nanti yang lainnya mungkin bisa lewat grup ya. Bisa lewat grup atau ya bisalah nanti bisa diatur termasuk untuk akses ke ininya, akses ke websitenya nanti saya kasih juga kalau saya nggak bisa menyediakan yang bisa dipantau terus-menerus. Paling nggak waktu kita setting water table itu bisalah kita setting sama-sama ya. Gimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini apa Excel lagi. PowerPoint-nya saya kirim ya. Ya, Pak. Nanti rekaman ini mungkin saya kirim nyusul deh. Perlu di ini dulu kayaknya. Perlu di apa namanya? Perlu diproses dulu. Nanti malam kali baru selesai processing ininya, rekamannya. Mungkin diupload di YouTube juga kali seperti biasa. Biar rame juga channelnya walaupun nggak ada yang nonton. Kita manfaatkan aja yang bisa dipakai buat nyimpen, menguntungkan kita kan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini?
Nggak ada lagi sih. Berarti untuk pengamatannya berarti mulai besok aja berarti Pak ya? Iya, besok paling lambat besok. Karena kalau misalkan lewat juga kan waktu kita pendek gitu. Iya Pak. Kita cuma punya waktu minggu ini. Nah itu terlepas dari yang ini, yang apa namanya menggunakan node MCU sama Blink itu, kalau misalkan memang sudah ada kemajuan juga, boleh juga tuh dilaporkan tuh, Dava, yang sudah dilakukan sampai mana gitu, dituliskan, dilaporkan, kita share bareng-bareng gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk yang irigasi nggak ada lagi sih Pak. Paling ini yang untuk ini Pak. Yang untuk yang pemodelan ke matematika kemarin sih Pak. Oh, loncat jauh banget. Ya saya itu. Kenapa ya, emang? Yang untuk pembagian itu Pak. Sebentar. Oh iya, saya belum bikinkan ya. Ini saya stop dulu ya.